Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdia, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Makassar, kategori 1 Angkatan 3, tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 10 pada materi kesadaran akan hak dan kewajiban warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara di Sekolah SMA Negeri 2 Magenti, Kecamatan Magenti, Kabupaten Muna Barat. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, 1, 2, 3. Empat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk hari ini kita akan menemukan ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Sehat, Bu. Oke, kalau begitu Ibu Guru akan mengecek kehadirannya. Saya absen ya dengan kehadirannya. Asa Devita, hadir, Bu. Rahma, hadir, Bu. Jadi kita anggap hadir semua ya, satu orang yang kita hadir. Iya, Bu. Oke, jadi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini untuk lebih bersemangat ya, Ibu Guru akan memberikan ice breaking. Ya, ice breakingnya itu tentang lagu profil pelajar Pancasila. Ya, masih ingat? Masih, Bu. Jadi, lagu ini supaya kita lebih menumbuhkan sikap beriman dan bertakwa dan akhlak mulia dan bergotong royong mandiri. Ya. Silakan peserta didik berdiri, kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, kau peserta didik. Oke, ikuti ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Lanjut supaya lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk hari ini pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi hak dan kewajiban warga negara ya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masih ingat? Masih ya. Oke, kalau masih ingat, Ibu Guru akan memberikan pertanyaan ya. Siapa yang masih ingat tentang makna hak dan kewajiban? Oke, silakan. Dan kewajiban berarti kebebasan atau hak istimewa yang dimiliki untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu tertentu. Kewajiban berarti tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Oke, bagus sekali ya. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang kita bahas adalah masih berkaitan pada
materi hak dan kewajiban, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia kesadaran akan hak warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Dan yang kedua yaitu tentang membahas tentang bela negara. Nah, Ibu Guru akan menampilkan tujuan pembelajarannya. Silakan diperhatikan ya, disimak baik-baik tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi ini coba diperhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita bahwa melalui bahan ajar ya, di situ peserta didik dapat menganalisis, memberikan contoh tentang kesadaran hak dan kewajiban baik itu warga sekolah, warga masyarakat maupun warga negara. Dan yang kedua, melalui bahan ajar dan poin-poin ya, peserta didik dapat menjelaskan tentang bela negara. Bela negara di sini sebagai hak dan kewajiban warga sekolah, ya warga masyarakat dan warga negara. Nah, di sini kesadaran akan hak dan kewajiban. Nah, tentunya hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya saling mengandaikan bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Maksudnya di sini, ya hak dan kewajiban itu ia harus dilaksanakan. Tidak boleh kita hanya laksanakan saja hak, tetapi dua-duanya harus berjalan. Ya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Ya, tentunya setiap warga sekolah tadi memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa kelompok hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah? Yang pertama, mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang. Maksudnya di sini sebagai siswa itu tidak boleh kita membeda-bedakan, tetapi sama, ya. Baik itu tidak boleh kita membeda-bedakan, baik itu dari sukunya, agamanya, ras ataupun golongan. Ya. Berikutnya yang kedua, mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. Berikutnya lagi, nah di sini beberapa yang perlu ketahui, sedangkan hak dan kewajiban warga masyarakat di sini perhatikan sebagai warga masyarakat kita memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus diterima, terdapat dituntut. Hak tersebut dijamin oleh norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat, salah satunya. Jadi di situ adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya, sebagai kewajibannya warga yakin menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya. Masih lanjut berikutnya, bela negara. Ya. Jadi bela negara adalah hak dan kewajiban. Kewajiban yang ditentukan dalam pasal 27 ayat 3 ya, yang berbunyi segala warga negara. Nah, di sini dituntut untuk upaya pembelaan negara. Nah, pembelaan negara di sini dimaksud adalah baik itu hak dan kewajibannya yang ada di sekolah, baik itu misalnya masyarakat, ya maupun di itu memiliki hak dan kewajiban. Di situ tentang masalah hak bahwa setiap manusia itu layak untuk mendapatkan misalnya seperti pendidikan. Jadi itu kan merupakan hak warga negara. Ya. Lalu berikutnya mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Ya. Jadi itu salah satu contoh kesadaran hak dan kewajiban yang ada di warga negara yang ada di Indonesia. Oke, jadi mungkin itu ya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok sebanyak satu kelompok terdiri 5 orang. Ya, oke, sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah dibagi, Ibu Guru akan membagikan lembar LKPD dan bahan ajar untuk kalian diskusikan. Oke, sudah dapat semua lembar LKPD sama bahan ajar. Kalau sudah dapat, sekarang coba dilihat di situ, kalian diskusikan.
Silakan kalian diskusikan. Sudah selesai semua ya? Iya. Oke, kalau sudah selesai semua, kita berangkat di masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya. Ya, dari kelompok 1 ya. Oke, siapa yang mau presentasi? Ya, ayo bersama. Oke, silakan ke depan. Kita mewakili dari kelompok ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Tuhan junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sehingga keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang telah mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Sebelumnya perkenalan saya Nurul Islami dari kelompok 1. Berikutnya saya di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Tiap pelajar memiliki hak berupa hal-hal yang harus diterima dan dapat dituntut karena status sebagai warga sekolah. Hal tersebut dapat berupa hak yang melekat dalam diri pelajar sebagai manusia atau hak asasi. Hak yang dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan sosial tempat belajar, dari lingkungan sekitar tempat ia belajar, ataupun hak yang ditentukan oleh konstitusi dan berbagai norma hukum yang mengatur hak pelajar. Hak yang harus diterima dan dapat dituntut sebagai pelajar sebagai warga sekolah antara lain yaitu yang pertama mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa melatar belakangi siswa. Kedua, mendapatkan perlindungan di area sekolah. Ketiga, suasana yang kondusif untuk belajar. Keempat, mendapatkan ilmu pengetahuan. Kelima, menggunakan fasilitas dan layak pendidikan. Keenam, mengembangkan kualitas diri. Berikutnya mencari dan menentukan bakat yang dimiliki, dan yang terakhir kedelapan mendapatkan teman tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan. Kewajiban sebagai warga sekolah diantaranya yaitu yang pertama menghormati para guru dan staf, kedua menghargai siswa lain tanpa membeda-bedakan, ketiga menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Keempat, mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan.
Kelima, memelihara gedung halaman dan fasilitas yang disediakan sekolah. Dan yang terakhir, keenam, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika teman-teman belum ada yang mengerti atau belum ada yang paham, kita akan memberikan sesi tanya jawab kepada kelompok penanya. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya masing-masing. Ya, oke, silakan yang mau bertanya ya. Silakan acungkan tangan yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya? Dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, keduanya memiliki hubungan timbal balik. Karena itulah hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok penanya. Baik, saya akan menanggapi kembali jawaban Anda. Mengapa Anda katakan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, mungkin dari kelompok satu yang bisa membantu jawab ya. Iya. Oke, silakan dilanjut ya temannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi sanggahan yang Anda berikan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang adalah untuk menciptakan kerukunan dan kehidupan yang tertib di masyarakat. Jika setiap orang hanya menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajibannya, maka akan menimbulkan ketidakadilan, konflik, dan pelanggaran hak orang lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok penanya. Terima kasih, saya puas dengan jawaban yang Anda berikan. Selanjutnya, saya berikan kesempatan lagi kepada kelompok penanya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiani dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Mengapa kesadaran akan hak dan kewajiban itu penting? Jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa kesadaran akan hak dan kewajiban itu penting? Karena tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban, maka akan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air yang muaranya terajut persatuan dan kesatuan bangsa, dan ditambah dengan peningkatan kesadaran warga negara Indonesia tentang hak dan kewajiban yang diselenggarakan dengan memberi motivasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok penanya. Baik, terima kasih. Saya sangat puas dengan jawaban yang Anda paparkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada kelompok penanya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, karena tidak ada yang lagi mau bertanya, saya tutup presentasi saya pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita silakan yang mau presentasikan kelompok 2 ya. Asmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja untuk berdasarkan waktu langsung kepada materinya yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Kesadaran akan Hak dan Kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Seorang pelajar adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, seorang pelajar adalah juga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, ada hak-hak tertentu yang harus diterima dan dapat dituntut. Hak tersebut dapat berupa hak asasi serta hak yang dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan masyarakat. Hak seorang sebagai warga masyarakat diantaranya mendapat tempat tinggal yang layak, mendapat akses dan pelayanan masyarakat, menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan, mendapat kesempatan untuk
mengungkapkan pendapat dan mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk gangguan. Selanjutnya, kewajiban tiap orang sebagai warga masyarakat antara lain menghormati orang lain tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau golongan, menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan Siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan pandangan sendiri, dan yang terakhir, mendukung upaya menciptakan lingkungan yang rukun dan kondusif. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Iya, oke. Silakan dari kelompok lain dibuka sesi pertanyaan. Dari yang kelompok 1 ya, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan pertanyaan tentang mengapa setiap orang harus melakukan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Perlu karena bertujuan untuk mengatur kehidupan di masyarakat yang lebih baik, bahwa sudah menjadi kodrat setiap orang pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus ia terima dalam menjalani kehidupan sosial. Baik, saya kembalikan kepada kelompok penanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Saya terima dengan baik. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain. Masih ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 4 ya. Elni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya buat kelompok kami. Saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara? Sebutkan. Baik, terima kasih. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, menjalin kerjasama antar warga masyarakat untuk kepentingan umum, dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih. Jawaban yang Anda paparkan saya terima dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada yang mau bertanya, saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang mau presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Waudi Husnawati dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dari sudut pandang hukum, hak dan kewajiban harus seiring sejalan dan dilaksanakan secara seimbang. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Hak setiap orang sebagai warga negara dapat berupa hak asasi yang dijamin konstitusi atau hak konstitusional, dan hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak tiap warga negara diantaranya sebagai berikut: 1. Mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. 2. Mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. 4. Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 4. Mendapatkan jaminan kemerdekaan tiap warga untuk memeluk agama dan keyakinannya. Kewajiban warga negara dapat dipahami sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur oleh perundang-undangan. Kewajiban warga negara diantaranya sebagai berikut: 1. Menaati hukum dan pemerintahan. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, 5. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara, tiap orang hendaknya menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang.
Mengabaikan kewajiban merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila menjamin hak orang serta menuntut kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Dengan demikian, keberadaan berbagai peraturan dengan bersumber dari Pancasila bertujuan agar hak dan kewajiban tiap orang dalam kehidupan dapat terpenuhi dengan baik. Demikian pemaparan materi dan hasil diskusi kami yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Oke, silakan. Bukan sesi pertanyaan. Oke, kelompok 1, ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami di sini saya mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana akibat jika salah satu warga negara Indonesia tidak melakukan kewajiban dan haknya dengan baik. Tolong dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Anda berikan. Jika hal itu terjadi, akan mengakibatkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dapat menyebabkan ketidakadilan dan kesetimpangan di berbagai bidang. Hal ini dapat menyebabkan kehidupan sosial dalam bermasyarakat menjadi kurang harmonis dan tidak tercipta kerukunan. Baik, saya kembalikan kepada kelompok yang bertanya. Baik, terima kasih jawaban yang Anda berikan. Saya terima kasih. Ya, kita kasih apelkan dulu. Kita dapat lagi dari kelompok 1 ya. Oke, lanjut lagi. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan, yaitu apa saja contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Anda ajukan. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila kelima, yaitu contoh warga negara antara lain. 1. Berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. 2. Berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Kemudian selanjutnya, contoh kewajiban warga negara, yaitu 1. Wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Dan 2. Wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Saya kembalikan kepada kelompok penanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang Anda paparkan. Saya terima dengan baik. Iya, oke, bagus sekali. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelompok 4 ya, Wiranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan saya Miranti Sidikia dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang bela negara, hak dan kewajiban. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Konsepsi hukum bela negara di Indonesia sudah ada dan itu sudah tercantum dan mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian hak dan kewajiban konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan, keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Oke, baik, itulah hasil diskusi kami. Setelah itu saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang akan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana cara warga negara ikut serta dalam pembelaan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang Anda berikan. Saya akan menjawabnya dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan rakyat dalam bela negara dapat dilakukan melalui: yang pertama, pendidikan kewarganegaraan; yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib; yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Terima kasih, saya kembalikan kepada kelompok penanya. Baik, terima kasih. Saya terima jawaban Anda dengan baik. Ya, oke, kita berikutnya dari kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mengajukan pertanyaan, bagaimana kondisi bela negara di kalangan generasi muda saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesadaran bela negara di kalangan generasi muda di era digital masih rendah, kurang peduli dan rasa tanggung jawab dalam memajukan bangsa dan negara, masih sering terjadi konflik antar pemuda, masih kurangnya rasa kesetiakawanan sosial, belum mampu secara tulus menerima perbedaan yang ada, dan berkurangnya sikap. Terima kasih, saya kembalikan kepada kelompok penanya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan dan saya sangat puas. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kelompok terakhir ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifudita. Saya perwakilan dari kelompok 5. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Dan di sini tentunya kita semua sudah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan bela negara. Dan pada kesempatan siang ini saya akan membahas tentang materi unsur-unsur dasar bela negara. Agar kita lebih paham lagi, selanjutnya saya akan langsung membacakan. Unsur dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun contoh-contoh bela negara yaitu A. Melestarikan budaya, B. Belajar dengan rajin bagi para pelajar, C. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan D. Mencintai produk-produk dalam negeri. Pemerintah Indonesia saat ini menjalankan program pelatihan bela negara yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Menteri Pertahanan atau Menhan Raimizat Raisudu meresmikan pembukaan program bela negara. Program tersebut dimaksudkan untuk memperteguh keyakinan berdasarkan 5 unsur tersebut di atas. Dan program ini bukanlah sebuah bentuk wajib militer. Pada tanggal 23 Februari 2016, Menhan Raimizat Raisudu kembali meresmikan peluncuran website resmi. Portal tersebut dimaksudkan untuk menjadi sumber penyebaran informasi kepada masyarakat tentang program bela negara, dan masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan di portal tersebut. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Saya persilahkan kepada masing-masing kelompok. Oke, silakan siapa yang duluan bertanya. Oke, menurut Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana sikap dalam melakukan upaya bela negara? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Sikap atau upaya dalam bela negara yaitu mentaati semua peraturan perundangan, taat membayar pajak dengan ikhlas, mengikuti upacara bendera, dan menjaga kelestarian lingkungan. Saya kembalikan kepada sesi penanya.
Baik, terima kasih. Terima jawaban. Iya, oke, berikutnya yang bertanya dari kelompok ya 3 ya. Oke, Wati Hasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wati Hasma, saya dari kelompok 3. Ingin bertanya tentang mengapa kesadaran membela negara itu sangat penting. Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Mengapa kesadaran membela negara itu sangat penting? Karena bentuk revolusi mental perlu ditanamkan sedini mungkin dan dimulai dari keluarga. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sri. Baik, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan kepada saya. Saya terima dengan baik. Iya, kita berikan dulu. Baik, itulah hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Selanjutnya saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah saya mendengar dari hasil presentasinya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5, tentunya jawabannya sangat-sangat bagus sekali ya. Oke, jadi sebelum saya menyimpulkan dari hasil presentasi kita tadi, mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi tadi. Ya, Rey ya. Oke, baru saya dengar suaranya Rey. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Reginaldi. Saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari saat ini. Kesimpulannya yaitu menjadi warga masyarakat berarti memiliki peran dan tanggung jawab dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan, kesejahteraan, dan perkembangan masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan membuat perbedaan dalam komunitas kita. Oke, bagus sekali ya. Oke, lanjut lagi, ada lagi yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi. Oke, Tiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiani dari kelompok 3 akan menyimpulkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah bahwa pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Seimbang artinya bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa dituntut untuk dipenuhi. Iya, oke, bagus sekali. Nah, tentunya dari hasil kesimpulan dari semua kelompok, Ibu Guru akan menyimpulkan ya. Dari penyempurnaan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tentunya pembahasan tentang kesadaran akan hak dan kewajiban, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun warga negara. Dan bela negara tentunya itu merupakan salah satu hak dan kewajiban setiap manusia yang menjadi tanggung jawab ya, menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, tentunya hak dan kewajiban di sini adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi seperti itu mungkin untuk kesimpulan dari hasil materi kita tentang kesadaran akan hak dan kewajiban, baik itu di sekolah, di masyarakat ataupun di negara ataupun bela negara. Oke. Demikianlah mungkin untuk pertemuan kita tentang materi tersebut. Mungkin saya tutup saja untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. 4.